Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa-siswi SD Islam Insan Pakwa? Semoga dalam kondisi sehat dan selalu cerdas ya. Pada minggu lalu kita telah belajar tentang file, folder, dan window explorer. Dan untuk pertemuan kita kali ini kita akan bahas tentang akses informasi modern atau internet. Ada beberapa hal yang akan Bapak sampaikan. Yang pertama tentang internet itu sendiri, kemudian internet sebagai penyedia informasi, pengertian World Wide Web, kemudian alamat di internet, menjelajah internet, bagian-bagian browser, dan mengenal tampilan dan isi suatu situs. Baik, langsung saja kita membahas hal yang pertama. Apa itu internet? Jadi internet itu sendiri singkatan dari Interconnection Networking, atau bisa dikatakan International Networks, yaitu kumpulan atau jaringan komputer yang terbesar di berbagai negara yang digunakan. Jadi sebagai sumber informasi juga sebagai sumber komunikasi. Internet sendiri bisa digunakan untuk mengakses informasi yang tersimpan pada komputer yang ada di seluruh dunia. Internet sebagai penyedia informasi, sebagai sumber data dan informasi, internet menyimpan berbagai jenis informasi dengan jumlah tidak terbatas. Jadi juga sebagai sarana pertukaran informasi. Jadi internet digunakan untuk mengirim dan menerima informasi dari komputer satu ke komputer yang lainnya tanpa dibatasi oleh jarak. Kemudian pengertian World Wide Web. Mungkin siswa di sini sering mendengar atau sering melihat singkatan yaitu WWW. WWW adalah kepanjangan dari World Wide Web. Jadi secara umum WWW adalah sekumpulan sumber daya internet seperti ada nanti yang sering kita dengar seperti FTP atau File Transfer Protocol yang sering digunakan untuk mentransfer, mendownload segala sesuatu. Kemudian Telnet, Usenet, kemudian ada juga text hyperlink, file audio, bahkan sampai ke file video, dan situs jarak jauh yang dapat diakses atau dicari oleh browser itu sendiri. Kemudian ada manfaat dan juga kerugian dari WWW itu sendiri. Kita akan melihat manfaatnya duluan ya. Manfaat layanan World Wide Web yang pertama sebagai salah satu sumber informasi untuk memperkaya materi-materi pelajaran seperti sains, agama, dan kesenian. Di sini siswa-siswi dapat menggunakan layanan WWW sendiri itu untuk mencari rekomendasi atau mencari informasi tentang hal yang sedang dipelajari. Kemudian yang kedua sebagai media untuk menawarkan produk di perusahaan atau berupa iklan. Kemudian yang ketiga sebagai media untuk mencari teman baru yang ada di seluruh dunia, yang sering kita kenal dengan media sosial. Jadi ada beberapa program yang digunakan untuk mencari teman. Kita contohkan seperti ada Instagram, ada Twitter, ada Facebook, dan aplikasi yang lainnya. Kemudian sebagai media untuk berkirim surat atau file antar teman ya. Jadi salah satunya kita bisa menggunakan email yang ada di Google, yang ada di Yahoo, dan ada beberapa browser yang menyediakannya. Kemudian kerugian dari layanan World Wide Web. Jadi ada informasi untuk orang dewasa yang dapat diakses oleh anak-anak. Ini sangat diawasi oleh orang tua karena akses media digital tanpa batas berpotensi mempengaruhi psikologis dan tindakan anak. Dan diharapkan juga kepada orang tua untuk membatasi penggunaan media digital ya pada anak. Jadi itu baik itu ponsel, televisi, dan perangkat lainnya. Jadi ada beberapa trik dari Bapak ya, khusus juga untuk orang tua. Yang pertama, cari tahu media digital yang sering digunakan oleh anak. Setelah itu tetapkan batasan waktu bagi mereka dan hal mengakses konten tersebut. Orang tua juga bisa memeriksa apa saja yang mereka akses dan tonton demi melindungi mereka dari hal-hal yang buruk. Berikutnya alamat di internet atau URL ya. Jadi pengertian URL sendiri adalah sebuah cara bagaimana kita menemukan sebuah lokasi file
tempat lokasi file berada di internet. Jadi baik berupa situs, gambar, video, program, atau perangkat-perangkat lunak yang lainnya. Kemudian fungsi URL sendiri itu menunjukkan alamat sebuah homepage ya. Jadi homepage itu sendiri itu adalah halaman utama atau halaman pembuka yang ada dalam suatu website. Keberadaan homepage ini sangatlah penting karena merupakan halaman indeks atau yang pertama sekali ditampilkan ketika domain dari website itu dipanggil ya. Kemudian URL juga ada terbagi 3 hal. Yang pertama ada protokol, kedua ada alamat server, yang ketiga ada page file. Menjelajah internet atau sering diistilahkan dengan browsing. Otomatis kita memerlukan browser atau aplikasi untuk kita menjelajah. Ada beberapa aplikasi, ini contohnya yang sering kita gunakan seperti Internet Explorer, kemudian ada juga Mozilla Firefox, ada Opera, Netscape Navigator, Arena, dan Link. Langkah berikutnya memiliki kemiripan seperti browser menyediakan fasilitas address atau alamat dari link tersebut atau situs tersebut. Jadi setiap browser mempunyai tombol-tombol back, previous, forward, next, refresh, reload, dan stop untuk kita lebih menjelajahi atau surfing di website itu sendiri. Kemudian langkah-langkah menjelajah Mozilla Firefox. Yang pertama, klik menu Start di All Program, kemudian pilih Mozilla Firefox. Ya, di situ terlihat seperti rubah berekor api ya. Langkah kedua, muncul tampilan Mozilla Firefox, bisa dilihat di gambar. Kemudian F bagian-bagian browser. Ya, di sini telah terbuka homepage Mozilla Firefox. Jadi dapatkah kamu menyebutkan bagian-bagian dari browser beserta fungsinya? Yang pertama di sini terlihat adalah title bar ya. Title bar yang paling atas di sini terdapat pada jendela paling atas. Jadi biasanya berisi bar judul dari satu buah aplikasi. Kemudian menu bar yaitu memuat perintah-perintah. Jadi ada menu seperti file, edit, view, history, bookmark, tool, help. Ini dikatakan menu bar, memuat perintah tertentu yang dikelompokkan berdasarkan fungsi-fungsinya. Kemudian ada juga toolbar, yaitu toolbar berupa tombol atau shortcut yang terdapat di setiap bagian atas dari satu buah alamat homepage atau website itu sendiri ya. Seperti ada shortcut home, kemudian shortcut print, kemudian ada shortcut history. Di poin G, mengenal tampilan dan isi suatu situs. Ya, di tampilan kita telah membuka satu buah homepage atau halaman depan situs tentang tips mengajak anak cinta lingkungan ya. Di sini diharapkan juga siswa bisa membuka situs-situs yang memang bermanfaat untuk kalian. Kegiatan bersama orang tua, mintalah pada orang tuamu untuk menemanimu menggunakan internet. Carilah situs internet yang bertemakan tentang keselamatan bumi. Pelajari tampilan dan isi dari situs agar kamu dapat mengetahui dan mengenal tampilan serta isinya. Kemudian simpanlah situs tersebut, lalu cetaklah halaman situs tersebut di atas kertas dengan menggunakan printer. Ceritakan tampilan dan isi dari situs tersebut di depan guru dan temanmu, kemudian kumpulkan kepada gurumu. Baik siswa, setelah tadi kita mempelajari hal tentang dunia internet, di sini Bapak akan merangkum beberapa hal yang telah kita pelajari, yaitu yang pertama, internet adalah kumpulan atau jaringan komputer yang terbesar di dunia. Kemudian poin nomor 2, internet membuat manusia dapat berkomunikasi tanpa dibatasi oleh negara, waktu, jarak, dan birokrasi suatu negara. Kemudian yang ketiga, internet merupakan singkatan dari interconnection networking. Kemudian yang keempat, manfaat layanan World Wide Web atau lebih dikenal dengan WWW diantaranya adalah ya, satu, sebagai salah satu sumber informasi semua ilmu pengetahuan, kemudian sebagai media untuk menawarkan produk sebuah perusahaan atau mengiklankan,
Kemudian yang ketiga, sebagai media untuk mencari teman baru di seluruh dunia. Dan yang terakhir, sebagai media untuk berkirim surat atau file. Jadikanlah diri kamu sebagai pekerja yang ulet. Mary K. As. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.